Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Fahrizal Akbar. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1. Dan saya memiliki 4 anggota yang bernama Ayuna Dwi Putri, Ananda Ayunisa Fitri Lubis, Ayuning Dwi Asti, dan Bintang Permana Purba. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Ilmu Hadis, Hadis, Sunnah, Khabar, Atsar, dan Struktur Hadis. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu hadis. Ulum hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari ilm, berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis. Banyak ragam macamnya. Menurut Ijuddin Ibnu Jammah, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan. Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan dhaif atau lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Yang kedua yaitu pengertian hadis. Istilah hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Menurut bahasa, perkataan hadis memiliki arti al-jadid minal asya, sesuatu yang baru, lawan dari kodim. Karun, atau yang dekat. Khabar, atau warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, dan ada kemungkinan benar atau salahnya. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri, dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hadis merupakan salah satu panduan yang dipakai oleh umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ataupun mengambil tindakan. Perkenalkan, nama saya Ayuna Dwi Putri. Di sini saya akan menjabarkan tentang sunnah, khobar, dan atsar. Sunnah menurut bahasa adalah perjalanan atau jalan yang ditempuh, baik bersifat terpuji maupun tidak. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, tabiat, sifat, kelakuan, maupun perjalanan hidup beliau sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Biasanya, sunnah lebih mengarah pada perbuatan Nabi dan para sahabat yang sifatnya menjadi tradisi. Yang kedua, khobar. Khobar menurut bahasa warta atau berita yang disampaikan seorang kepada orang lain. Segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW ataupun selain dari beliau. Yang ketiga, atsar. Atsar menurut bahasa adalah bekas sesuatu
bisa sesuatu nukilan atau yang dinukilkan. Para ulama berpendapat bahwa asar itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saja. Namun sebagian lain berkata atau berpendapat bahwa asar itu segala sesuatu atau istilah yang bersumber dari sahabat atau tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuning Dwi Asti. Seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Berikut adalah perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar, yaitu 1. Hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi SAW. Sedangkan sunnah, segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. 2. Hadis dan khabar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khabar sebagai suatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi SAW. 3. Hadis dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan khabar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Hadis disandarkan kepada Nabi mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Sunnah disandarkan kepada Nabi dan para sahabat mengenai perbuatan. Khabar disandarkan kepada Nabi dan selainnya mengenai perkataan dan perbuatan. Sedangkan atsar disandarkan kepada sahabat mengenai perkataan dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Bintang Permana Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur hadis, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yang pertama adalah sanad. Sanad menurut bahasa adalah al-mu'tamad, yang artinya sandaran, atau sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, dan pedoman. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Sedangkan menurut terminologi, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi atau beberapa orang yang sampai kepada matan hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur, mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis hingga mencapai Rasulullah. Menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis disebut isnad. Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad disebut musnad. Yang kedua adalah matan. Matan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf mim, ta, dan juga nun. Matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebut sanadnya. Yang ketiga, rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat, dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Suatu hadis yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya
sudah ditadwin atau terkodifikasikan atau terbukukan dalam buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yaitu termaksud dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakrijkan dari suatu kitab hadis, pada umumnya membubuhkan nama rawi atau terakhirnya pada akhir matan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Ayunisa Fitri Lubis. Saya akan menjelaskan poin ke-8, yaitu contoh sanad, matan, dan rawi. Baiklah, untuk memperjelas pemahaman kita tentang berbagai unsur dalam sebuah hadis, saya akan membacakan satu hadis. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsanil Lais qala haddatsani Uqail an Ibni Syihab an Hamzah bin Abdillah bin Umar anna ibda Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la'ara rinya yakhruju fi azfari thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilma rawahu Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Lais berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu. Lalu aku meminumnya sehingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku, Umar bin al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis di atas yang dinamai sanad adalah haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsanil Lais qala haddatsani Uqail an Ibni Syihab an Hamzah ibni Abdillah ibni Umar anna ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Lais berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yang kedua, contoh matan. Dari hadis di atas, contoh matan adalah baina ana naimun atitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la'ara ranya yakhruju fi alfari thumma a'taitu fadli Umar bin Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilma, yang artinya ketika aku tidur aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ilmu. Yang ketiga adalah rawi. Dari hadis di atas, contoh rawi adalah rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik, sekian pemaparan saya tentang poin ke-8 yaitu contoh sanad, matan, dan rawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.